Berikutnya, buka warung es. Seorang ibu rumah tangga nekat nyambi dagang sabu. Mirisnya bukan hanya paketan narkoba, emak pengedar ini juga siapkan banyak alat hisap sabu di lapak esnya. Seorang emak-emak nekat edarkan sabu di lingkungannya. Meresahkan, emak pengedar ini dilaporkan, ditindaklanjuti. IRT ini dicokok di warungnya. Baru Tak bisa berdalih lagi saat polisi dapati barang bukti. Ya, miris. Sehari-hari dagang es di samping rumahnya. Emak satu ini nyambi juga jual sabu. Sampai-sampai alat hisap pun disediakannya. Disebut pembeli mulai pelanggan setianya, warga, juga pemuda dan remaja. ada satu wanita diamankan beserta barang buktinya yaitu berupa paket sabu. Dan juga selain itu di lokasi kami juga menemukan ada juga alat bong hisap. Dari warung es sekaligus narkobanya di permukiman Jatimedan, Lisa pun dibawa. Polisi masih dalami jaringan emak-emak ini dan telusuri pelanggan hingga bandarnya. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Fakta selanjutnya, hasil otopsi sebut tulang rusuk bagian kiri Afif, pelajar yang tewas di Padang, Sumatera Barat, mengalami patah hingga masuk ke paru-paru. Polda Sumbar sebut itu wajar jika seseorang terjatuh dan terkena benturan benda di sungai. Sementara LBH Padang sebut ada dugaan penganiayaan tidak hanya terhadap Afif tetapi juga terhadap 7 remaja lainnya. Kasus kematian siswa SMP di Padang, Afif Maulana, belum terungkap. Pelajar kelas 7 sekolah menengah pertama itu ditemukan meninggal tak wajar pada 9 Juni lalu di bawah jembatan Sungai Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Ia diduga tewas dianiaya polisi saat tengah mengamankan aksi tawuran kala itu. Namun Polda Sumatera Barat menepis, Afif meninggal usai melompat ke sungai karena takut akan diamankan oleh pihak kepolisian. Keluarga tak yakin Afif terlibat tawuran. Begitupun dengan kabar tewasnya Afif karena melompat dari atas jembatan. Kematian Afif dinilai keluarga penuh kejanggalan. Jadi di depannya tuh terdengar suara Afif yang minta ampun. Tapi yang kalau menengok ke belakang, diginikannya sama oknum tuh. Ya CCTV-nya pas ditanya langsung ke lokasi dekat UJBP, tak mungkin sebesar itu tidak ada CCTV-nya. Alasannya itu orang polsek tidak sempat ke jalan katanya. Berdasarkan hasil visum dan otopsi, 6 tulang rusuk bagian kiri Afif mengalami patah hingga menusuk ke paru-paru yang memicu paru-paru Afif mengalami luka sepanjang 11 cm. Patahnya tulang rusuk Afif diduga karena benturan badan Afif ke benda tertentu di Sungai Batang Kuranji. Meski demikian, Polda Sumbar masih terus menyelidiki peristiwa naas ini secara mendalam. Kesimpulannya, di saat disandingkan dengan hasil visum et repertum dan juga hasil otopsi, itu ada 2 catatan penting di sini. Yang patut diduga hantaman yang terkena pada tubuh Afif Maulana di punggung sebelah kiri, tulang iga nomor 1 sampai nomor 6 itu patah. Dan patahnya tulang iga 1 sampai 6 kiri belakang atas itu menusuk pada bagian paru-paru sebelah kiri dengan luka 11 cm. Itulah penyebab kematian. Sementara Lembaga Bantuan Hukum Padang menemukan adanya dugaan penganiayaan. Tidak hanya terhadap Afif, penganiayaan juga terjadi terhadap 7 remaja lainnya. Para korban diduga mendapat penyiksaan dalam berbagai bentuk, mulai dipukul dengan rotan, ditendang, hingga dicambuk. Dan itu tidak hanya kepada AM ya, kami kan melihat bukti-bukti kekerasan itu, tapi ke teman-teman AM lainnya. Dan rata-rata mereka masih anak. Ada beberapa informasi yang kami temukan juga. Jadi teman-teman harus tahu, ketika kami konfirmasi ke 7 orang yang kami kenal ini, yang kami temui ini, mereka tidak kenal dengan AM. Bahkan 7 orang ini mengaku tidak kenal dengan AM. Kami kenal dengan, kami sebutkan namanya, tidak. Tapi si A perginya sama siapa? Iya, dia ada temannya kecil-kecil. Nah, jadi itu yang kami katakan bahwa mereka tidak saling mengenal.
LBH Padang mendesak Polresta Padang dan Polda Sumbar memecat polisi yang melakukan penyiksaan terhadap korban. Juga meminta polisi untuk mengevaluasi metode dan pendekatan untuk tindakan preventif saat membubarkan aksi tawuran. LBH Padang menilai penggunaan kekerasan dan penyiksaan adalah kesalahan fatal. Rio Mei Putra melaporkan untuk NET.